Assalamualaikum, halo teman cerita, ketemu lagi di channel cerita kita. Channel yang berisikan informasi hal-hal bermanfaat seputar tempat wisata, tempat kuliner, tempat menginap, dan lain-lain. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rezeki yang halal, berkah, dan thayyib. Amin. Dan seperti biasa, sebelum lanjut nonton video cerita kita, tolong bantu untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Ini hari Ahad pagi sekitar pukul 8 atau 8.30 gitu ya. Dan kita sedang ada di ibu kota negara kita, Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat. Kali ini kita mau ajak teman cerita wisata edukasi atau bisa disebut juga widya wisata atau karya wisata. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi, untuk liburan, tapi juga mendapatkan aktivitas pendidikan di dalamnya. Jadi dapat double-double ya. Cocok juga nih untuk wisata keluarga, untuk ajak anak-anak, atau untuk juga pergi dengan teman-teman. Emang kita mau kemana sih? Kita mau ke Perpustakaan Nasional yang letaknya tepat di seberang Monas. Tepatnya di Jalan Merdeka Selatan nomor 11, Gambir, Jakarta Pusat. Jadi kalau di Jalan Merdeka Barat itu ada Istana Negara, Gedung Mahkamah Agung, gedung kantor Departemen Dalam Negeri, dan lain-lain. Nah, kalau yang di Jalan Medan Merdeka Selatan ini, Perpustakaan Nasional itu sederet sama Kedutaan Besar Amerika, Balai Kota DKI Jakarta, Kantor Wakil Presiden, dan tepat di samping Lemhanas. Suka banget ya lewat jalan di daerah sini karena jalannya itu benar-benar mulus, lebar, dan banyak pepohonan di kanan kirinya, jadi sangat rindang. Untuk berkunjung ke Perpustakaan Nasional ini, selain menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor, bisa juga dengan kendaraan umum. Misalnya mau naik KRL, maka bisa turun di stasiun terdekat, yakni Stasiun Gondangdia atau Stasiun Juanda. Terus nanti tinggal nyambung dengan kendaraan bermotor umum ya, misalnya ojek. Dan yang mau naik Transjakarta itu gampang banget, tinggal turun di halte yang letaknya tepat nih di seberang Perpustakaan Nasional tuh, kelihatan kan? Alhamdulillah sudah sampai. Begitu masuk, kita ikuti arahan dari petugas saja ya. Kalau untuk kendaraan pribadi, itu kita nggak parkir di halaman depan gini. Tapi kalau misalnya kita datang dengan kendaraan umum atau taksi online gitu ya, kita tinggal turun di depan dan kita sudah bisa langsung masuk ke gedung yang di depan ini kayak galeri gitu ya. Tapi kalau kita naik kendaraan pribadi, kita harus parkir, kita ikuti dulu jalan ini ya. Nah, kita ikutin terus. Nah, yang di belakang itu adalah gedung Perpustakaan Nasional, gedung baru. Nah, nanti parkirnya adalah di basement, di bawah gedung baru ini. Setelah memarkirkan kendaraan di bawah, di basement, yuk kita langsung aja untuk tur keliling Perpustakaan Nasional. Kita mulai dari bagian depan ya, di dekat pintu masuk tadi loh. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini dicanangkan pendiriannya pada tanggal 17 Mei 1980. Jadi udah sekitar 44 tahun lalu ya, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Bapak Daud Yusuf. Di bagian gedung Perpustakaan Nasional terdapat sebuah bangunan cagar budaya yang mirip-mirip ya sama misalnya bangunan gedung Wakil Presiden, kemudian bangunan di Balai Kota DKI Jakarta. Itu mirip-mirip kayak gini. Nah, yuk kita masuk ke dalam. Ada apa sih di dalam? Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Demikianlah quotation yang diambil dari perkataan Wakil Presiden pertama kita, Bapak Muhammad Hatta. Ruangan yang sangat besar ini difungsikan menjadi semacam galeri, semacam foyer untuk menyambut pengunjung Perpustakaan Nasional sebelum kemudian masuk
ke Gedung Perpustakaan Nasional yang berisi ribuan koleksi buku-buku. Ini adalah sebuah kapal aksara. Jadi sebuah kapal yang mengangkut huruf-huruf, tidak hanya huruf alfabet atau hijaiyah yang kita kenal, tapi juga banyak huruf-huruf aksara lain yang mungkin baru pertama kali ya kita lihat. Sekarang yuk kita masuk ke ruang aksara. Indonesia tak hanya kaya akan budaya dan bahasa seperti yang kita tahu, tapi juga kaya akan aksara, dan hal itu dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang pernah datang ke negara kita. Misalnya India, aksara India mempengaruhi aksara Batak, Sumatera Selatan, Bugis, Makassar kuno, Sunda kuno, dan Buddha. Sedangkan huruf-huruf hijaiyah yang telah disesuaikan disebut Jawi untuk menuliskan bahasa Melayu. Nah, inilah penampakan kekayaan aksara di negeri tercinta. Pernah belajar nggak? Dan pada masa itu aksara-aksara tersebut tidak ditulis di buku ya seperti yang kita lakukan saat ini, tapi mereka ditulis di atas misalnya daun lontar, bambu, ataupun kertas-kertas kuno. Jadi kita beruntung banget, kita kalau mau nulis tinggal beli buku, nulis selesai deh. Zaman dulu untuk memproses media tulis seperti itu prosesnya cukup panjang ya. Misalnya seperti daun lontar itu perlu dijemur selama beberapa hari, kemudian diproses sampai kemudian siap untuk ditulis aksara di atasnya. Dan menulisnya pun nggak pakai pena kayak yang kita lakukan sekarang ya, tapi pakai semacam pisau gitu. Yuk kita lanjut ke belakang ke Gedung Utama Perpustakaan Nasional. Gedung ini diresmikan pada tanggal 14 September 2017 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Dan tahu nggak, ini adalah gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Emang berapa sih tingginya? Tingginya mencapai 126,3 meter dengan jumlah 27 lantai gedung. Yang di atas tanah itu ada 24 lantai dan 3 lantai di bawah ya, di basement untuk parkir dan lain-lain. Di bagian depan lobi Perpustakaan Nasional ini ditampilkan lukisan beserta buku-buku yang membahas mengenai Presiden Republik Indonesia dari Bapak Soekarno hingga Bapak Joko Widodo. Misalnya buku karya Swadesta Arya Wisesa yang berjudul Soekarno, Dipuja, Dibunuh, dan Dikenang. Di lobi di lantai 1 ini juga terdapat tempat penitipan barang. Jadi yang membawa tas-tas besar sebaiknya dititipkan ya. Tapi nanti barang-barang berharganya tetap bisa dibawa masuk menggunakan tas transparan. Tapi kalau tas yang kecil nggak apa-apa, dibawa masuk saja. Di lobi ini juga terdapat mesin telelift atau sistem transportasi buku secara otomatis. Jadi peminjam bisa mengembalikan buku secara mandiri, tinggal menuju ke anjungan pengembalian mandiri yang terdapat di lobi ini. Keren dan praktis ya. Satu hal yang mencuri perhatian begitu masuk ke lobi ini adalah globe atau bola dunia raksasa. Ini besar sekali ya, ini kelihatan kecil karena kita zoom. Coba ketika kita zoom out, wah kelihatan kan betapa besarnya globe ini. Point of view yang lain dan yang unik banget di perpustakaan ini yakni rak buku raksasa. Tingginya dari lantai 1 hingga ke lantai 4. Ini cocok banget nih buat yang suka foto-foto sebagai spot instagramable. Sekarang yuk kita naik ke lantai 2. Untuk naik ke lantai 2 sampai dengan lantai 4 selain pakai lift juga bisa naik eskalator ya. Jadi kan nggak gitu antri kalau kita naik eskalator. Sebagian lantai 2 digunakan untuk pembuatan kartu anggota. Syaratnya cukup mudah, tinggal bawa kartu identitas saja. Dan ini gratis loh dan kartunya berlaku seumur hidup. Kalau ke Perpusnas tapi nggak punya kartu anggota, bisa nggak sih menikmati fasilitas di sini? Bisa banget, tapi hanya terbatas ya. Yakni hanya menikmati fasilitas di lantai 7, lantai 21, lantai 22, dan lantai 24. Dan tentu saja kalau nggak punya kartu anggota, kita nggak bisa pinjam buku untuk dibawa pulang ya.
Yuk kita naik ke lantai 7. Di lantai 7 ini ada layanan koleksi anak, layanan koleksi lansia dan disabilitas, serta musola. Sebelum memasuki ruang layanan koleksi anak, kita diharuskan melepas alas kaki baik sepatu maupun sandal dan tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam, jadi ditinggal di luar. Selain itu, anak-anak di dalam sini tidak boleh lari-lari, tidak boleh teriak-teriak. Kalau berbicara juga harus pelan-pelan agar tidak mengganggu pengunjung lain. Di dekat pintu masuk disediakan komputer untuk mengecek apakah buku yang kita cari itu ada, dan kalaupun ada, apakah boleh dipinjam atau hanya dibaca di tempat. Ruang koleksi anak ini cukup luas ya, dan dialasin dengan karpet sehingga pilihan tempat duduknya banyak. Selain kursi-kursi, juga bisa duduk di lantai yang sudah dialasi dengan karpet. Di sini juga berpendingin udara sehingga nyaman sekali, dan khas anak-anak warna-warni dengan banyak gambar di sana sini. Koleksi bukunya banyak ya, dan terlihat semuanya antusias membaca. Nyaman sekali. Dan lihat, saking nyamannya, ada loh yang tidur-tiduran, selonjoran, rebahan kayak begini. Dan yuk kita lihat ada koleksi apa aja sih di sini. Ada buku dongeng, fabel, cerita rakyat, dan coba kita lihat di sini ada buku apa. 101 dongeng klasik dunia. Dan di sini juga ada komik. Nah, anak-anak senang banget nih di sini. Aneka komik berjajar dengan rapi. Ingat ya, kalau habis baca buku, kembalikan lagi ke tempatnya. Coba kita lihat ada buku apa lagi. Wah, ada buku pendidikan anti korupsi. Bagus nih buat anak-anak biar mereka tahu ilmu anti korupsi sejak dini. Dan perpustakaan nggak lengkap ya kalau tidak ada ensiklopedia. Ensiklopedia di sini macam-macam, salah satunya tentang sains. Tepat di seberang ruang layanan koleksi anak ini ada ruang layanan koleksi lansia dan disabilitas. Disediakan kursi roda juga ya. Tapi kalau mau baca buku di sini diharuskan untuk meninggalkan kartu perpusnas di meja petugas. Dari lantai 7 kita langsung naik ke puncak ke lantai 24. Ada apa aja di sana? Yuk ikuti terus. Ternyata di lantai 24 ini ada tempat yang sangat spesial. Yuk kita lihat ya. Jadi kita masuk ke sini, terus kita menuju ke balkon. Ada balkonnya, dan ini adalah lantai yang paling atas ya. Dan dari balkon ini kita bisa melihat tulisan Perpustakaan Nasional yang tadi kita lihat juga dari bawah. Jadi tepat ada di situ, dan balkonnya ini cukup luas, hampir selebar gedung ya, dari ujung sampai ke ujung. Dan dari balkon ini kita bisa ngelihat apa sih? Nah ini dia, kita beneran bisa ngelihat Monas tepat di depan. Ini tuh bener-bener tepat di depannya ya. Jadi tepat bener-bener di depan Monas. Keren banget sih ini. Tapi namanya juga di luar ruang, dan di atas tentu berasa panas banget. Jadi sebentar aja kita di luar, dan kita masuk ke lobi ini sangat luas dan adem, sejuk, dingin. Dan kita masih tetap bisa ngelihat Monas tadi dari sini. Dari dalam ruang disediakan kursi-kursi kayak gini nih. Kita bisa duduk santai melihat pemandangan di luar gedung. Tapi sayangnya memang udara Jakarta penuh polusi ya. Jadi kita ngeliat itu udaranya itu nggak jernih, kayak macam berkabut gitu. Tapi ini sebenarnya bukan kabut, melainkan udara yang berpolusi. Di lantai 24 ini juga ada area pagelaran budaya dan juga tempat buku-buku koleksi budaya Nusantara. Satu hal lagi enaknya kalau kita jalan-jalan ke Perpusnas adalah nggak usah bingung-bingung kalau mencari toilet, karena di setiap lantai itu ada ya terpisah toilet laki-laki dan toilet perempuan, dan toilet ini tuh bersih dan wangi. Padahal nggak nampak ya adanya petugas kebersihan yang biasanya berjaga di sekitar toilet. Sekarang kita lanjut ke lantai 22 dan juga 21. Jadi ini dua lantai tapi menjadi satu kesatuan ya. Jadi kita
dari 2 lantai ini, baik dari lantai 21 ke lantai 22 itu ada tangga yang menghubungkan, jadi nggak perlu kita naik lift juga. Ada apa aja di sini? Di sini luas sekali. Ini layanan koleksi monograf terbuka. Koleksinya itu karya-karya umum, filsafat, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan, seni dan olahraga, kesusastraan, sejarah, dan geografi. Lengkap banget ya. Pas kesini tuh banyak banget terlihat sepertinya sih mahasiswa-mahasiswa ya yang sedang mengerjakan tugas-tugas mereka, karena di sini mungkin di perpustakaan kampus mereka ada buku yang mereka cari tapi nggak ketemu dan ternyata bukunya ada di sini. Jadi mereka ke sini untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Pilihan tempat duduknya juga banyak banget dan nyaman, jadi nggak berdesek-desekan gitu. Dan walaupun ini luas dan banyak orang tapi tetap tenang ya, karena memang di perpustakaan tuh nggak boleh banyak ngomong dan tidak boleh bersuara keras. Kalau misal mau seharian di perpus, nggak usah khawatir kelaparan karena di sini ada food court di lantai 4. Pilihan makanannya lumayan beragam ya, dan harganya juga nggak begitu mahal-mahal amat ya, sekitar 20.000, 23, 25.000 gitu ya. Dan tempatnya juga luas, pilihan tempat duduknya juga banyak. Cuma memang kalau pas jam makan siang tentu akan ramai banget ya, apalagi di akhir pekan saat banyak kunjungan, baik mahasiswa maupun keluarga yang membawa serta anak-anaknya kemari. Alhamdulillah, anak-anak senang ya diajak pergi ke Perpusnas. Beberapa kali mereka baca baik di lantai 7 maupun di lantai 21 22 tadi. Dan semoga teman cerita juga bisa menikmati video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman cerita yang misalnya mau cari referensi atau mau ajak keluarga wisata edukasi seperti kami. Terima kasih sudah menonton video cerita kita. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.